Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Iskandar. Kali ini ingin menjelaskan tentang salah satu produk dari perkebunan, yaitu buah apel. Nah, karena buah apel ini sendiri di Malang ini cukup banyak, jadi untuk meningkatkan potensinya itu, produk apel ini bisa dijadikan sebagai produk lanjutan, yaitu keripik buah apel. Keripik buah apel sendiri selama ini kebanyakan dibuat dengan metode vacuum frying. Metode vacuum frying ini jadi dia itu dengan menggunakan tekanan rendah sehingga minyak yang digunakan itu titik didih akan menurun, jadi suhu yang digunakan itu tidak terlalu tinggi. Nah, penggunaan vacuum frying ini sebenarnya itu dia itu karena menurunkan suhu daripada penggorengan yang biasanya menjadi lebih rendah, dia itu bisa meminimalisir terjadinya kehilangan nutrisi atau perubahan dari aroma, rasa, dan bentuk yang tidak diinginkan. Tetapi pada penggunaan vacuum frying ini dengan penggunaan minyak yang terus berulang itu bisa juga mempengaruhi karakteristik dari keripik apel itu nantinya. Nah, beberapa tahun terakhir ini sedang tren dalam industri pangan ini pengolahan pangan dengan menggunakan suhu non thermal. Jadi pengolahan suhu non thermal ini pengolahan pangan dengan menggunakan suhunya itu yang relatif rendah. Salah satu contohnya adalah freeze drying. Apa itu freeze drying? Freeze drying itu merupakan salah satu proses untuk mengolah pangan. Jadi nanti itu bahan pangan akan dibekukan terlebih dahulu dalam keadaan beku itu, lalu dilakukan sublimasi agar air itu bisa menguap. Nah, itu dilakukan dengan pengaturan suhu dan juga keadaan tekanan pada alat yang digunakan. Kelebihan dari metode freeze drying ini tentunya lebih menguntungkan daripada penggunaan dari vacuum frying. Untuk penggunaan freeze drying ini dia lebih dapat mempertahankan karakteristik dari sensori, fisik, dan kimia dari produk pangan karena menggunakan suhu yang relatif rendah dibandingkan dengan vacuum frying yang masih menggunakan suhu yang lebih tinggi. Pada karakteristik kimia dari produk yang dilakukan freeze drying ini juga dia itu dapat mempertahankan vitamin dan mineral yang terkandung di dalam produk tersebut, dan juga senyawa-senyawa bioaktif itu lebih bisa dipertahankan dibandingkan dengan menggunakan proses pengolahan menggunakan vacuum frying, di mana vacuum frying itu kan masih pakai proses thermal. Keuntungan dari freeze drying ini pertama yang tadi sudah disebutin, dia itu bisa mempertahankan karakteristik sensori, nilai gizi, fisik, dan kimia dari produk pangan. Terus yang kedua itu, freeze drying ini bisa meminimalkan penyusutan dari bahan pangan yang diolah. Dia juga bisa menghilangkan air lebih cepat. Penggunaan freeze drying ini juga bisa meminimalkan cost produksi karena freeze drying ini tidak menggunakan suhu, jadi otomatis tidak menggunakan minyak seperti pada vacuum frying. Untuk produk yang bisa diolah dengan menggunakan proses freeze drying ini bukan hanya apel, tapi bisa juga seperti daging yang sudah diiris tipis, lalu buah-buahan lain atau sayuran yang diiris tipis atau dipotong, atau produk yang berupa dalam bentuk larutan. Nah, kesimpulannya, kalau menurut saya untuk pengolahan keripik apel ini bisa diganti dengan menggunakan proses freeze drying, karena freeze drying ini memiliki benefit yang lebih banyak dibandingkan dengan vacuum frying, serta juga cost yang lebih murah. Tetapi memang cost yang lebih murah itu hanya cost produksinya saja, untuk cost alatnya memang relatif mahal. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.